Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya mu'allim Ibrahim ma'alimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim amin ya rabbal alamin. Jadi yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita usia hingga detik ini di akhir-akhir Ramadan. Di akhir-akhir Ramadan, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memaksimalkan usia kita untuk maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa menikmati telaga Rasul. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat Rasul dan mudah-mudahan bisa bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Kaifa hal ibu? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Eh, tak terasa kita sudah tanggal berapa ibu? 24, ada yang 25 mungkin ya. Yang 26 ada yang nggak? Alhamdulillah, kita sudah di penghujung pembahasan tentang perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dulu diawali pembahasan tentang pemilu di alam ketiadaan. Kita pernah dulu nggak ada. Kemudian kita di alam ruh, di alam rahim, kemudian di alam dunia. Dan kemudian kita sudah membahas tentang kubur, di alam kubur. Maka ada dua golongan di alam kubur itu nanti. Ada orang yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan siksa kubur. Nikmat kubur itu kubur ya, alam kubur itu awal dari perjalanan akhirat. Awal dari perjalanan akhirat. Dan alam akhirat itu adalah alam yang paling lama. Ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Bahkan ada yang mengatakan 50.000 tahun. Gimana tuh 50.000 tahun? Tapi 50.000 tahunnya itu beda dengan setahun di dunia. Jadi alam akhirat itu ditentukan dengan alam singkat di dunia ini. Hanya 60 sampai 70 tahun. Tetapi nanti kita sadarnya nanti di akhirat, ya, orang yang sudah masuk di akhirat, maka mereka hanya menduga berapa minggu, masih ingat? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka itu melihat, ya, berpandangan bahwasanya dulu hidup di dunia itu hanya sekedar asyiyatan, di waktu sore aw duhaha, atau di waktu duha seperti ini. Jelas? Perasaannya orang nanti di akhirat, ya, ternyata hidup di dunia itu hanya di waktu sore. Waktu sore itu berapa jam itu? Itulah dari asar sampai maghrib. Hanya itu. Hanya ya kurang lebih 3 jam. 3 jam ternyata kita dulu kayaknya dunia hanya 3 jam di waktu sore. Atau di waktu duha. Wah, panjang lagi duha berarti ya. Agak panjang berarti dari syuruk kurang lebih jam 7 kurang lah ya, sampai menjelang duhur. Ya kurang lebih 4 jam, 5 jam, 4 jam. Jadi sesingkat itu. Tetapi sangat menentukan di alam kubur,
sangat menentukan di alam-alam setelahnya. Nah, eh, ini alam yang belum kita lewati ya. Perjalanan akhirat itu belum kita lewati. Hanya baru tiga yang sudah kita lewati. Dunia, alam rahim, alam ruh. Alam ruh itu berarti alam ketiadaan. Kita belum ada, belum wujud. Baik, dan di mana perjalanan ini berakhir, maka nanti tujuan akhir rihlah hamba kita semua ada dua pilihan. Bertemu rahmatnya Allah, yaitu surga, atau penyesalan tanpa akhir, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan dari pembahasan tentang alam kubur itu ya. Kita akan berada di alam kubur. Kalau orang yang beriman, mereka pengen sekali apa ibu? Masih ingat? Pengen segera kiamat itu ditegakkan. Ya Allah, akimisna. Ya Allah, tegakkan kiamat. Itu orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang kafir, ahli maksiat, apa yang terjadi dulu? Ya Allah, jangan tegakkan kiamat. Baik, ahlan itu. Nah, dalam masa penantian, dalam masa penantian nanti akan ada sangkakala, ada tiupan sangkakala, ada dua kali tiupan hari kiamat. Ya. Wa nufikha fis-sur. Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Perhatikan itu. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Maka matilah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Illa mansya Allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti yang di muka bumi itu semuanya mati. Yang di langit itu juga mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ya malaikat-malaikat tertentu yang nggak meninggal. Dia mengatakan kalau yang di bumi di antaranya adalah orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang syahid, para nabi dan seterusnya. Tapi itu adalah perbedaan pendapat. Tapi itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dimatikan dan tidak. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, ini masih satu ayat sebenarnya. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Jadi ibu-ibu, nanti kita itu tumbuh ya. Setelah tiupan sangkakala kedua itu kita akan tumbuh dari ajbudzanab. Ajbudzanab itu tulang ekor. Ajbudzanab, silakan dicari ya redaksinya. Ajbudzanab itu tulang ekor manusia. Dan itu yang kalau kita meninggal itu biasanya masih utuh itu. Masih ada tulang ekor. Nah, kita akan muncul dari situ. Muncul dari ajbudzanab itu. Nah, tapi apa yang terjadi pada tiupan sangkakala yang kedua itu? Qalu ya wailana mamba'atsna min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini ucapan orang-orang kafir, ahli maksiat. Mereka kan tadi bagaimana ketika di alam kubur itu? Berharap nggak segera tegak hari kiamat, ya kan? Maka ketika ternyata
dibangkitkan kembali, qalu ya wailana. Mereka berkata, aduhai celaka kami. Man ba'atsana min marqadina. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur itu. Tergambar kondisinya setiap harinya itu menderita karena disiksa kubur. Masih berusaha untuk tidur itu kan. Itu masih masih terasa nikmat dibandingkan kehidupan perjalanan selanjutnya. Tergambar. Jadi perjalanannya itu di alam kubur itu jauh lebih nikmat dibandingkan perjalanan selanjutnya menurut orang-orang kafir ahli maksiat. Makanya ketika siapa sih membangunkan kami dari tempat tidur tidur kami. Kemudian eh, Allah sampaikan malaikat kalau dalam tafsir disebutkan hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Tuhan, yang dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman wa sadaqal mursalun, dan benarlah para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita agak singkat-singkat ya Ibu ya, biar mendapatkan gambaran global secara utuh. Baik. Nah, setelah kita mengalami tiupan sangkakala yang kedua, kemana kita itu? Ke padang mahsyar. Kita berada di padang mahsyar. Gambarannya ada di dalam surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yaum, pada hari, tubaddalul ardu, bumi itu diganti, ghairal ardi was samawat, bukanlah bumi dan langit yang dulu pernah ada. Tergambar? Berarti pada masyar itu bukan bumi. Langitnya itu berarti bukan langit. Mataharinya berarti bukan matahari yang saat ini. Berarti semuanya baru. Bahkan kalau dalam riwayat itu disebutkan itu tanahnya putih. Tanahnya putih. Beda dengan yang ada di muka bumi ini. Wa barzulillahil wahidil qahhar. Kemudian mereka semua di padang pasir itu berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Esa. Maka kondisinya berbeda-beda. Ada yang kondisinya sangat berkeringat ya di padang mahsyar itu karena eh, matahari itu sangat dekat. Ada yang mengatakan 1 mil dekatnya itu. Maka kondisi seperti itu menunggunya lama. Di padang mahsyar itu dalam riwayat kurang lebih ada yang mengatakan 50.000 tahun. Jadi selama itu di padang mahsyar. Ini pasti ibu sudah tahu semuanya. Kita review ulang ya. Ingatan ibu-ibu yang dulu pernah belajar tentang ini semua. Maka kondisinya telanjang, nggak pakai baju, itu udah nggak mikirin satu sama lain. Kenapa kok kamu telanjangnya begini begini? Enggak, sudah nggak ada pikiran sama sekali itu. Yang dipikirin adalah urusannya masing-masing. Yang dipikirin adalah urusannya masing-masing. Dan sangat berkeringat. Ada yang bercucuran keringatnya itu sampai leher. Keringatnya itu sampai sampai leher ini. Keringatnya dia. Gimana tuh tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang ya tidak berkeringat. Kenapa? Karena dia mendapatkan naungan. Ya, gitu ya.
ada yang mendapatkan naungan. Sebagaimana hadis Rasul Muhammad SAW. Hadis Rasul yang eh, Rasul sampaikan, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah memberikan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa itu sangat penting, sangat dahsyat. Posisi seperti itu kita butuh naungan yang menaungi kita supaya kita tidak kepanasan. Siapa saja? Al-Imam Al-Adil. Jadi yang pertama adalah imam yang adil. Kalau pemimpin berarti pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a fi ta'ati rabbih. Dan pemuda yang dia itu tumbuh dalam ketaatan rohnya. Kok seseorang itu taat betul kepada Allah, menjauhi seluruh larangan Allah dan mengamalkan seluruh perintahnya Allah, berarti dia mendapatkan naungan oleh Allah. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ketiga, berarti apa Ibu? Laki-laki yang hatinya itu terikat dengan masjid. Warujulani tahabba fillah ijtama'a wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki, dua orang, yang mana dua orang itu mencintai karena Allah. Yaitu berkumpul dan berpisah itu karena Allah gitu. Sudah berapa itu? 4. Warajulun talabathu imra'atun dzata mansibin wa jamalin. Laki-laki yang mana laki-laki itu digoda oleh perempuan. Perempuan yang memiliki jabatan, perempuan yang memiliki kecantikan. Seperti kisahnya Nabi Yusuf. Jadi perempuannya cantik, perempuannya punya jabatan, pokoknya digoda oleh perempuan. Tetapi laki-laki itu mengatakan bagaimana? Faqala inni akhafullah. Aku itu takut Allah. Dan kata diriku berarti menjaga kehormatan dari godaan. Berarti bisa laki-laki, bisa perempuan, ya. Berarti kalau perempuan digoda oleh laki-laki, laki-laki yang punya jabatan, punya ketampanan, dan kemudian ketika digoda diajak berzina, maka mengatakan inni akhafu. Kemudian warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimalahu hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Lelaki, ya, seseorang yang dia itu bersedekah. Sedekah itu dia itu sampai menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai bagaimana Ibu?
yang kiri tidak mengetahuinya. Itu gambaran bahwasanya dia betul-betul merahasiakan dan betul-betul ikhlas tidak memikirkannya. Berarti sudah, kalau kita sedekah itu ya dirahasiakan betul, nggak usah diingat-ingat terus, ya, karena sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, warajulun zakarallah khalian fafadat ainahu. Fafadat ainahu. Laki-laki yang berzikir kepada Allah dalam keadaan khalian, sepi, menyendiri, fafadat ainahu, maka kemudian kedua matanya itu menangis, meneteskan air mata. Berarti di sini kalau disebutkan rojulun rojulun tadi ya, berarti bukan hanya laki-laki ibu ya yang dapat naungan ya, tetapi juga para perempuan yang mengamalkan tadi. Berarti kalau perempuan itu sedekah, perempuan itu menjaga kehormatan, perempuan itu hatinya terikat dengan masjid. Kemudian perempuan yang saling mencintai karena Allah, hubungan ukhuwah, maka di situ insya Allah akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bisa betul-betul kita amalkan itu yang tadi ya, karena kita butuh sekali naungan itu, butuh sekali. Kita saat itu kita akan mencari para nabi, nggak ada yang bisa memberikan solusi kecuali Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi kita pakai naungan itu pun masih panas ya, begitu dahsyatnya peristiwa itu. Bisa jadi naungannya itu sesuai dengan amal kita, bisa jadi. Kalau amal kita itu ikhlas karena Allah, bisa jadi naungannya itu begitu begitu sejuk. Ya. Allah alam. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan tentang padang mahsyar ini. Beliau menyampaikan, ya Allah al-awwalin wal akhirin limiqati yaumin ma'lum qiyaman arba'ina sanah. Ini redaksi yang 40 tahun. Syakhsatan absaruhum ila sama yantadhiruna faslal qadha. Allah akan mengumpulkan dari makhluk pertama hingga terakhir pada hari yang telah ditentukan. Berarti sejak Nabi Adam sampai akhir semuanya manusia terakhir, mereka dikumpulkan. Mereka berdiri selama berapa tahun Ibu? 40 tahun. Wallahu alam, satu tahunnya berapa hari ya? Apakah 365 hari ataukah berbeda? Yang tentu ya pasti berbeda, lebih lama. Mereka berdiri selama 40 tahun, seraya pandangannya tegak melihat ke langit, menunggu Allah untuk memutuskan perkara. Tadi, sambil menunggu, mencari para nabi yang mereka melihat ke langit, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segenting itu. Akhirnya bagaimana? Setelah peristiwa pada masa itu, kita kemana? Kemana ini? Dihisap dulu. Kita dihisap. Jadi alam kubur, kemudian sangkakala ya ditiup, kemudian kita di padang mahsyar, kemudian dihisap. Dihisap itu berarti dihitung-hitung, ya, dihitung, ditakar. Surah Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab
la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Jadi rapotnya merah atau tidak merah aja. Dan mereka akan mengatakan, aduhai celaka kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar? Jadi amal sekecil apapun itu tertulis, amal sebesar apapun itu akan tertulis. Tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia akan mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka berjalan, yang apa yang mereka kerjakan ada tertulis. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun jua. Seorang jua pun. Tergambar ibu, nanti akan dihisab betul nih. Ini si fulan pernah memberi bersedekah separuh tamar, separuh kurma. Karena ada hadis uh, ittaqillah, ittaqin naro walau bisa kita tamrin atau tamrotin. Jadi bertakwalah atau jauhilah api neraka, ya, takutlah kepada api neraka walau bisa kita merotin, walaupun dengan separuh kurma. Berarti kalau melihat itu, sedekah itu bukan harus kaya, ya. Sedekah itu nggak harus menunggu kaya. Orang miskin pun kalau belum dia ada kesempatan sedekah, ya segera sedekah. Bahkan meskipun separuh kurma. Maka kita lihat ayat yang Al-Zilzalah yang sering kita baca, ya. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihatnya. Jadi ketika dihitung tadi, dia akan melihat nih. Dan siapapun yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya akan melihatnya. Jadi baik atau buruk itu akan dilihat. Maka lihat, jadi di sini ada ijaz at-tilawah, mukjizatan dari sisi tilawah, mukjizatan dari sisi tilawah, yaitu perbedaannya ada di misqal dzarratin khairan yara, misqal dzarratin syarran yara. Jadi Al-Quran itu semuanya mukjizat, masih ingat? Bahkan tilawahnya itu juga mukjizat. Kenapa kok idhar? Kenapa kok ikhfa? Meskipun di zaman Rasul belum ada, belum dikupas itu. Zaman kekinian mereka para ulama mengumpulkan, mengklasifikasi, oh ini kalau idhar seperti ini, ikhfa seperti ini. Lihat ibu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bedanya adalah dzarratin khairan. Oke? Kalau yang keburukan dzarratin ikhfa, tanwin bertemu shin, dzarratin syarri. Nah, kalau izhar, apa itu izhar artinya dulu? Jelas, ya. Maksudnya bagaimana? Siapapun yang beramal solih seberat biji darah pun jelas dia akan melihatnya. Jadi langsung akan langsung dicatat oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sedangkan orang yang berbuat buruk, ya, orang yang berbuat buruk itu nggak segera dicatat oleh Allah. Tetapi dzarratin syarriyah itu seperti ikhfa. Ikhfa itu sama dan bacaannya panjang. Oke, panjang. Dzarratin gitu ya, panjang. Apa hikmahnya? Di antaranya adalah Allah itu masih memberikan kesempatan orang yang berbuat buruk itu untuk bertobat. Allah memberikan kesempatan orang yang berbuat maksiat untuk bertobat. Tidak segera ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak segera dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah berikan kesempatan bertaubat sampai ajal menjemputnya. Bergambar ya, Ibu ya. Jadi itu salah satu yang jelas tilawah, kesehatan dari sisi tilawah, dari sisi bacaan. Baik. Jadi mumpung kita hidup di dunia, maksimalkan kita melakukan kebaikan. Kalau bisa sebesar-besarnya, ya Ibu ya. Jauhi perbuatan buruk sekecil-kecilnya. Karena semua itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di peristiwa hisab itu nanti, ini ada redaksi yang Rasul gambarkan. Rasulullah pernah menyampaikan, beliau bersabda, la yaqifanna ahadukum baina yadayillahi azza wa jalla laisa bainahu wa bainahu hijab. Saya belum sempat mengartikan itu. Sungguh salah satu di antara kalian itu berdiri di hadapan Allah dan tidak ada hijab antaranya dan antara Allah. Fayaqulu lahu, dan Allah bertanya kepadanya, alam kun'imu alaik, bukankah aku telah memberikan kenikmatan kepadamu? Di hisab, peristiwa hisab nanti ya. Bukankah aku telah memberikan kenikmatan kepadamu? Alam uti kamalan, bukankah aku memberikan harta kepadamu? Fayaqulu, maka salah satu dari kalian itu, ya ahadukum, dari salah satu dari kalian akan menjawab, tentu ya Allah, engkau telah memberikan kami nikmat, engkau telah memberikan kami harta. Fayaqul, dan Allah bertanya kembali, alam ursil ilaika rasulan, bukankah aku telah mengutus kepadamu rasul? Tadi ya, ditanya, bukankah aku telah memberikan nikmat kepadamu? Bukankah aku telah memberikan harta kepadamu? Bukankah aku telah mengutus rasul yang menjadi tauladan, ya, yang menjadi penunjuk arah kepadamu? Dan salah satu dari kalian akan mengatakan fayaqulu bala, tentu. Summa yang duru an yaminihi fala yara illanna. Kemudian dia akan melihat di sisi kanannya, ya, dia tidak melihat kecuali neraka. Summa yang duru an syamalihi, kemudian dia akan melihat dari sisi kirinya, fala yara illanna, tidak melihat pula kecuali apa yang dilihat ibu, juga neraka. Maka Rasulullah menyampaikan, falyattaqi ahadukum annar walau bisyaqi tamratin fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Perhatikan, maka hendaknya dia itu falyattaqi, bertakwa tadi. Banyak maknanya ya. Bertakwa kepada Allah, kemudian menjauhi
api api neraka. Faliyat bagi ahadukum annar, maka salah satu dari kalian takutlah kepada api neraka, walau bisa kita merutin, walaupun se syak itu secuil ya, seperti di potek ya, atau separuh dari kurma. Fa'ilam yajid, bahkan disampaikan, kalaupun nggak punya itu, nggak ada yang bisa diberi, fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan ucapan yang baik. Terkata di situ, ucapan yang baik itu bisa berbuah pahala. Makanya indahnya perjalanan kita di dunia itu bagaimana? Kata, ucapan itu bisa menentukan apakah akan memberatkan timbangan ataukah semakin mengurangi timbangan. Kalau ucapannya baik, maka timbangannya semakin berat. Kok ucapannya buruk, itu akan mengurangi beratnya timbangan. Jadi kalau nggak punya harta, berarti dengan ucapan kalimat yang baik, entah itu kepada keluarganya, kepada anak, kepada pasangan, ya, kepada siapapun. Jadi bukan harus kepada tetangga, ya. Jadi dari ranah yang paling kecil dulu, dari keluarga, pasangan, anak, baru kemudian ke tetangga, setelah tetangga ke masyarakat lebih lebih luas lagi. Nah, kemudian setelah dihisap, dihitung-hitung amalnya, baru kemudian ke mizan, ditimbang. Sebenarnya sejak dari alam kubur itu sudah diketahui, ya ibu ya. Sebenarnya dari sejak alam kubur itu sudah diketahui dia itu mau mengarah kemana sih gitu. Karena sudah sadar. Jadi semakin ke belakang itu mereka semakin merasakan siksaan yang lebih. Surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nad'ul mawazin al-qist yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Terkabar ya. Jadi betul-betul Allah itu enggak mendolimi seseorang. Nah, kemudian siapa orang itu yang rugi? Nih, hadis yang masyhur, an Abi Hurairah, bahwasanya Rasul Muhammad SAW bersabda, bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapa orang itu yang bangkrut? Muflis itu bangkrut. Ya, seperti orang pedagang. Bangkrut itu berarti nggak balik modal. Bukan hanya nggak balik modal, bisa jadi utangnya menumpuk dan lain sebagainya. Akhirnya semua disita. Maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak punya harta. Itu ibu ya. Mata itu barang dagangan, mata ya sebenarnya. Jadi orang, jadi karena ini berniaga, analoginya perniagaan. Orang yang bangkrut itu ya Rasul, nggak punya harta, nggak punya barang dagangan, nggak punya apapun itu. Pakola, maka Rasul menjawab. Intinya bukan itu ya. Rasul menjawab, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku nanti datang pada hari kiamat, itu dia membawa sholat, ya,
membawa puasa, membawa zakat. Jadi amal baik itu dibawa. Wa ya'ti qad syatama hada. Tetapi dia justru malah mencela orang ini, wa qadhafa hada, dan dia menuduh orang ini, ya. Dia mencela si fulan, menuduh si fulan. Wa akala mala hada, dan dia makan harta ini, harta yang haram. Wa safaka dama hada, dan dia menumpahkan darahnya si fulan. Wa daraba hada, bahkan memukul, itu juga dicatat. Wa daraba hada, dan dia memukul si fulan ini. Fayuqta hadza min hasanatihi, maka diberikan kepada orang ini dari kebaikannya. Benar kan? Berarti tadi orang yang dibunuh, orang yang dipukul, berarti dia mendapatkan kebaikan dari orang yang memukul. Benar kan? Orang yang dibunuh berarti kebaikan orang yang membunuh itu, entah itu dari sholatnya, dari puasanya, itu diambil loh oleh orang yang dibunuh. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya, atau qabla an yuqda ma'alih, maka ketika kebaikannya itu habis, jadi amal-amalnya tadi, sholat semuanya tadi, itu habis sebelum terpenuhi, ya, sebelum terpenuhi yang harus ditunaikan kepada yang dizalimi, mahfum, maka ukhidza min khotoyahum faturihat alaihi, maka diambillah dari dosa-dosa mereka lalu dilemparkan kepadanya. Summa turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Tergambar? Maka karena tadi ada hak yang belum terpenuhi dari yang dizalimi, ya, maka orang yang mendolimi itu, apa yang terjadi dulu? Apa yang terjadi? Keburukan yang ada di dalam diri orang yang didolimi itu pindah kepada orang yang mendolimi. Dan itu betul-betul rugi besar tuh. Jelas ya? Itu kerugian besar. Nombok. Dia nombokin. Baik. Jadi nanti akan diberikan kitab laporan tadi. Maka kalau orang itu baik, apa yang terjadi itu? Dia akan menerima dengan tangan kanan, ya, diletakkan di depan. Karena PD, ya kan? Dapat rapot bagus. Jadi PD. Tapi kalau orang yang buruk, orang kafir, ahli maksiat, orang munafik, dan sebagainya, itu menerima dengan tangan kiri. Kira-kira kalau dengan tangan kiri, rapotnya buruk, malu tidak ini? Malu, taruh di belakang. Jadi itu nanti peristiwa di mizan. Karena malu, buruk nih rapotnya. Karena sudah tahu sejak di alam kubur sudah mengalami demikian, gitu kan? Ya, ujung-ujungnya jelek nih. Akhirnya diarahkan ke belakang. Bisa tidak selama di alam kubur itu nanti tiba-tiba naik tingkatan? Bisa tidak? Bisa. Dengan apa? Di antaranya adalah doa dari anak-anak yang soleh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doanya anak-anak soleh kita itu ikhlas betul. Nanti
itu bisa mengubah mengubah takdir kita ketika di alam kubur itu. Selama masih di alam kubur ya, selama masih di alam kubur. Karena kalau sudah melewati alam kubur, itu kan berarti kita sudah di di padang mahsyar. Semua manusia sudah di padang mahsyar. Anak-anak kita itu sudah ya di padang mahsyar pula. Jadi selama di alam kubur itu bisa merubah nasib dengan bisa jadi dengan sedekah jariah. Sedekah jariah berarti wakaf, sedekah yang mengalir. Terus kemudian anak soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat. Misalkan kita pernah menyampaikan ilmu dan kemudian orang itu mengamalkan itu akan mengurangi siksa api neraka atau bisa mendapatkan kenikmatan. Maaf, siksa kubur ini, siksa kubur bisa mengurangi siksa kubur, menambahkan nikmat nikmat kubur. Jadi selama di alam kubur. Kemudian setelah di padang mahsyar, kemudian dihisab, di mizan, kemana lagi itu? Ke sirat. Kita ke sirat. Peristiwa sirat itu peristiwa yang lebih lagi. Jadi semakin ke sana itu semakin sulit bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya, kalau orang yang beriman yang terjadi ya tadi sejak awal itu adalah nikmat. Sejak di alam kubur itu nikmat. Peristiwa selanjutnya dia dapat naungan. Ketika dihisap itu mudah. Jadi seperti itu peristiwanya. Semua harta itu akan dihitung, ya. Yang halal itu dihitung, apalagi yang haram itu lebih dahsyat lagi hitungannya tuh. Seperti di pengadilan tuh. Yang halal saja ditanya-tanyai. Makanya yang paling cepat hisapnya itu adalah orang miskin. Orang miskin itu cepat hisapnya. Nggak tahu seberapa lama hisapnya. Kemudian surat ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan. Saking dahsyatnya peristiwa itu, kita harus berdoa setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan sangat tajam ini. Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Balaghani annal jisra adakku minasya'ra wa haddu minas saif. Aku diberitahu bahwa surat ya jembatan al-jisr itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Jadi lebih kecil dibandingkan rambut dan lebih tajam dibandingkan pedang. Tergambar ya, tajam, tipis, dan orang yang melewatinya berbeda-beda kondisinya. Kalau orang yang beriman ya seperti kilat cepat, bus gitu ya. Ada yang merangkak, ada yang jalannya ya berbeda-beda itu sesuai amalnya. Ada yang berlari, ada yang merangkak dan pasti merasakan kesakitan. Dan di bawahnya adalah api neraka. Kalau nggak kuat, dia akan jatuh. Ada gambaran sirat di buku. Perhatikan.
Wa yudrabu jisru jahannam, dan dibentangkanlah jembatan itu nanti di atas permukaan jahanam. Jadi di bawahnya itu ada api neraka jahanam, di atasnya ada sirat. Maka Rasul menyampaikan, fa'akunu awwala man yujizu. Akulah orang yang pertama yang akan melewatinya. Jadi Rasul itu nanti yang pertama melewati Shiratal Mustaqim. Wa du'aur rusul yauma idzin, dan para rasul ya para nabi itu juga kan berdoa, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah. Itu para rasul mendoakan itu. Allahumma salim salim. Wa bihi kalali mithlu syauqi sa'dan, dan terdapat pengait seperti duri pohon sa'dan. Gambarnya seperti itu. Pohon syauq, duri sa'dan itu kayak gitu itu. Setajam itu. Jadi sudah tipis ya, ternyata ada pengait-pengaitnya, dan pengait-pengaitnya itu seperti kayak gini. Betapa sulitnya melewati itu. Kemudian Rasul bertanya, pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasul. Maka ia seperti duri pohon sayan. Tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menempatkan manusia sesuai dengan amalan mereka. Jadi itu. Jadi ada pengaitnya. Jembatan, ada pengait-pengaitnya. Pengaitnya seperti ini. Nah, kemudian peristiwa Sirat. Peristiwa Sirat selesai, lanjut kemana juga? Telaga. Ya, ada telaga Rasul namanya telaga Al-Haud. Al-Haud itu telaga, namanya telaga Al-Kausar. Ya, telaga Rasul Muhammad SAW. Semua nabi, semua nabi itu punya telaga. Jadi masing-masing umatnya itu menuju telaganya nabinya masing-masing. Nah, Rasulullah punya telaga. Rasul menyampaikan, hal tadruna mal kausar. Jadi ketika turun surat Al-Kausar itu Rasulullah senyum-senyum. Ya, ketika turun itu Rasulullah senyum-senyum. Kemudian beliau membacakan surat Al-Kausar. Dan setelah membaca surat Al-Kausar itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, hal tadruna mal kausar. Apakah kalian tahu apa itu Al-Kausar? Maka para sahabat jawab, qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Maka Rasul menjawab, qala wa innahu nahrun wa'adani rabbi alaihi khairun katsirun huwa haudun taridu alaihi ummati yaumil qiyamah. Rasulullah mengatakan, sungguhnya Al-Kausar itu adalah sungai yang Allah Azza wa Jalla janjikan kepadaku. Padanya terdapat banyak kebaikan dan airnya akan mengalir ke telagaku yang akan mendatangi oleh umatku pada hari kiamat. Jadi eh, telaga Kausar itu sumbernya ada aliran dari sungai di surga. Jadi di telaga itu. Kita sebelum masuk surga itu ya, sebelum masuk surga nanti akan ada telaga. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan, eh, barang siapa yang meminumnya itu nggak akan pernah haus selamanya. Kok nggak mau minum? Nggak mau minum? Di sini disebutkan kalau nggak mau minum itu dia masuk neraka dulu.
Kalau nggak mau minum, dia dimasukkan ke dalam neraka. Telaganya luas. Dari ujung ke ujung itu perjalanan 1 bulan. Gimana tuh perjalanan 1 bulan luasnya ya? Panjang. Banyak redaksi tentang telaga itu. Ada yang mengatakan dan dalam riwayat itu sejauh dari Syam, negeri Syam, sampai ke Son'a. Son'a itu Yaman. Seluas itu. Itu analogi Rasul yang Rasul sampaikan kepada orang yang bertanya tentang telaga itu. Dan orangnya tahu negeri Syam mana, negeri Yaman mana. Maka Rasul menyampaikan, kayak apa sih telaganya itu? Ma'uhu abyad minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Jadi lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk. Wanginya lebih harum dibandingkan minyak misik. Kenapa kok minyak misik muncul? Ya mungkin orang Arab saat itu suka sekali minyak itu. Gitu ya. Bisa jadi intinya adalah pokoknya harum sekali. Nggak ada wangian di muka bumi yang seharum itu. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dan cangkir-cangkirnya, gayung-gayungnya itu kanujum as-sama, seperti bintang di langit. Saking banyaknya itu gayungnya, cangkirnya itu kan telaga, ada gayungnya untuk minum, itu sebanyak bintang-bintang di langit. Seperti bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yatma' abada. Dan siapapun yang meminumnya, maka tidak akan haus selamanya. Kemudian di dalam riwayat lain, airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Di dalamnya ada 2 saluran yang memancarkan dari air dari surga. Satu saluran tersebut dari emas dan yang satu lagi terbuat dari perak. Jadi ada 2 sumber yang bersumber dari sungai-sungai dari surga dan memancur ke telaga itu melalui saluran. Ada yang saluran dari emas, ada saluran dari perak. Tergambar ini Bu. Dan kemudian setelah ke telaga, apa yang selanjutnya? Nah, tujuan akhirnya ada 2 tujuan akhir, yaitu bisa ke surga atau ke dalam neraka. Bisa ke dalam surga ataupun dalam dalam neraka. Tadi diantaranya, kok nggak mau minum telaganya tadi, itu dimasukkan ke dalam neraka. Bisa jadi mungkin hanya sebentar. Berbeda dengan yang sejak awal tadi sudah masuk neraka. Berarti dia sudah bisa melewati Shiratal Mustaqim, ya. Tapi nggak diberikan kesempatan untuk minum. Bisa jadi, Allah alam, bisa jadi di nerakanya masuk neraka dulu. Seberapa lama Allah alam. Baik. Jadi ini tujuan akhir, 2 tujuan akhir eh, seorang hamba, bisa jadi ke surga ataupun ke dalam neraka. Nah, kalau dalam neraka, ya banyak sekali berbicara tentang neraka ini dalam Al-Quran. Nggak ada habisnya. Itu saking sayangnya Allah kepada kita. Saking sayangnya Allah. Begitu pula Allah juga sering kali dalam Al-Quran itu memberikan gambaran tentang surga. Itu semua adalah saking sayangnya Allah.
Begitu luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidangan yang Allah gambarkan itu eh, seperti digambarkan dalam surat Al-Waqiah ayat 51-56. Allah sampaikan, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun." Kemudian sesungguhnya kamu, ya kalian, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, la'akiluna min syajarin min zakum. Sungguh kalian akan benar-benar makan pohon zakum, pohon yang berduri. Famali'una minhal butun, dan akan memenuhi perut kalian dengannya. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Sudah itu kalian akan meminum air yang sangat panas. Jadi makanannya itu makanan seperti pohon zakum yang banyak durinya, ya. Kemudian diberikan minuman yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him. Maka kalian minum seperti unta yang sangat haus minum. Karena setelah melewati peristiwa ribuan tahun, di peristiwa akhirat tadi, itu haus, sangat-sangat haus. Ya, maka minumnya itu seperti unta yang kehausan. Seperti unta yang kehausan. Tetapi kepanasan, tergambar ya. Hausnya sangat, kepanasan, terus kemudian diberikan hidangan, ya, saking laparnya hidangan, tetapi hidangan yang menyakitkan. Gimana rasanya? Nauzubillah. Maka Allah sampaikan, hadza nuzuluhum yaumaddin. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Sudah diberitahu sejak dulu, ya, kisi-kisinya sudah digambarkan dalam Al-Quran. Kalian masih saja seperti itu. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Itu hidangannya kayak gitu. Nggak tahu nih makannya berapa kali sehari ini. Apakah penyambutan ini ya? Wallahu a'lam. Kemudian gambaran siksaan. Kenapa kok saya itu mengutip banyak ayat? Karena sebegitu detailnya Al-Quran itu membahas semuanya itu. Dibahas oleh Al-Quran. Kita mereview ingatan yang pernah kita miliki sebelumnya. Allah menggambarkan siksaannya. Siksaan ahli neraka. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim nar. Kami kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam api neraka. Dimasukkan ke dalam api. Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali kulit mereka hangus. Nadij itu sehangus. Nadij itu matang. Tergambar kalau ibu-ibu lagi bakar ayam, bakar daging, bakar ikan gitu kan, kulitnya matang, kulitnya hangus. Badalna hujuru dan ghairaha, maka kami ganti kulitnya itu dengan kulit yang lain, terus seperti itu. Liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan, mencicipi azab itu. Innallaha kana azizan hakimah, sungguhnya Allah itu maha kasar, maha bijaksana. Kenapa kok kulit ibu? Pertanyaannya. Kenapa kok kulit ibu? Karena yang paling merasa rasa sakit itu adalah kulit. Ya tidak. Yang paling merasa rasa sakit itu adalah kulit. Maka kulit itulah yang disiksa. Jadi disiksa sampai hangus, ya.
sampai hangus, sampai matang, kemudian sudah maksimal, dibalikin awal lagi, baru lagi. Terus seperti itu, Allah alam sampai berapa lama itu. Jadi seperti itu sesaat. Jadi supaya merasakan, terus merasakan sakit. Ini terus orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu kayak gitu. Nah, siksaan yang paling ringan itu kayak apa? Rasulullah menyampaikan, ini siksaan yang paling ringan di neraka ya. Inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah rajulun ala akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimahu kama yaghli mirjalu bil kumkum. Sungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya di hari kiamat adalah seorang yang di antara kedua telapak kakinya diberikan dua bara api yang dengannya mendidih otaknya. Jadi diberi sendal, ya. Sendalnya itu bara api. Kalau dalam redaksi lain itu dengan kata ni'al. Na'al. Na'al itu sendal. Dengan dua sendal. Dan dua sendal bara api. Nah, kakinya itu pakai sendal api, dengannya mendidih otaknya. Tergambar. Saking panasnya, yang dari bawah itu sampai nyambung ke atas, ke otak. Dan otaknya itu mendidih. Seperti mendidihnya bejana dengan air yang ada padanya. Seperti panci, ya, ibu masak air. Duduk, gitu ya. Gimana suaranya itu ya? Itu otak. Yang mendidih itu otak. Nah, itu adalah kondisi yang paling ringan. Kondisi yang paling ringan. Itu gambaran Nabi bilang. Panasnya di muka bumi ini berarti nggak ada apa-apanya sama sekali. Nah, sekarang kita melihat kondisi surga ini. Apa yang terjadi? Jadi kalau ahli surga itu nanti setelah di Talaga Kausar tadi, dia akan masuk surga dengan berbagai pintu yang berbeda-beda. Kalau orang puasa itu masuk ke pintu Ar-Rayyan, ya. Pintu Ar-Rayyan. Allah gambarkan di surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Siko itu digiring ya, kalau tekstual itu ya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, Tuhan mereka akan dibawa ke dalam surga berbondong-bondong, berombong-rombongan pula. Zumar. Jadi kita itu, mudah-mudahan kita semua itu, termasuk ahli surga, itu akan digiring, ya, diarahkan ke dalam surga. Hatta idza ja'uha, maka ketika mereka itu datang, ya, sampai ke surga, wa futihat abwabuha, pintu-pintunya itu telah dibuka, wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah para penjaganya kepada mereka. Apa ucapan para penjaga surga itu? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Insyaallah ini ucapan yang ditunggu-tunggu orang yang beriman. Orang yang dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, para malaikat penjaga surga, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, tibtum, kalian dulu telah berbuat kebaikan. Kalau di sini terjemahkan kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah surga. Jadi kalau tekstual ya, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, tibtum, kalian telah berbuat baik selama ini. Selama di dunia kalian telah berbuat baik.
Maka balasannya wadkhuluha khalidin. Kalian telah berbuat baik, telah istiqomah beribadah kepada Allah, tidak bermaksiat dan telah bertaubat. Kalau bermaksiat, wadkhuluha khalidin. Maka masuklah kalian semua ke dalam surga khalidin. Sampai itu khalidin, kekal selamanya. Berkabar ya, Ibu ya. Itu malaikat akan menyambut kita itu nanti, mengatakan itu. Wadkhuluha khalidin. Terus apa kita ucapan yang pertama kali kita ucapkan itu? Itu kan penyambutan dari para malaikat penjaga surga. Maka kita nanti akan mengucapkan Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu Ibu. Ini yang kita ucapkan pertama kali di surga. Di antara yang pertama ini. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberikan petunjuk. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, dan sungguh datang para rasul kepada kami dengan benar. Wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kamu kerjakan. Jadi kalau di kitab di sini dulu kita akan berbicara tentang kenikmatan surga. Di dalam surga itu, kalau di sini sebutkan bahwasanya kita itu punya dua rumah. Kita itu punya dua rumah. Rumah ada di surga, rumah ada di neraka. Berarti kita itu bisa punya kesempatan apakah di surga ataukah di neraka. Kenapa? Nah, kalau kita masuk surga, berarti kita mewariskan rumah yang di neraka kepada siapa? Penduduk neraka. Kenapa? Kalau penduduk neraka, ya, dia punya dua kesempatan pula rumah di surga dan di neraka. Karena yang ditempati yang di neraka, berarti yang di surga kosong tuh, diberikan kepada penduduk surga. Berarti para penduduk surga punya rumah yang berlebih. Yang di neraka punya ya double juga siksaannya. Itu disampaikan para ulama sebagaimana mereka berpendapat dari surat Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. Ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ya, Al-Mu'minun di awal-awal kan berbicara tentang qad aflahal mu'minun dan seterusnya itu. Kemudian ini ulaika humul warisun. Mereka itu mewarisi. Mereka itu mewarisi apa? Mewarisi tadi rumah yang tidak ditempati di neraka. Nah, kalau yang di Al-A'raf tadi, yang ini, yang Al-A'raf ini, itulah surga yang diwariskan kepadamu. Berarti dapat surga dan dapat warisan surga. Berarti double tuh kenikmatannya.
Dan di surga itu ada banyak pintu. Jadi kita nanti ketika masuk surga, ini sampaikan, likulli mu'min fil jannah arba'atu abwab. Orang di surga itu punya 4 pintu. Jadi punya 4 pintu, ya. Orang yang di surga, babun yadkhulu alaihi zawwaruhu minal malaikah. Ada pintu khusus itu kalau malaikat mau menjenguk. Wa babun yadkhulu alaihi azwajuhu minal hur wal ain. Ada pintu yang kedua itu khusus dilewati para bidadari. Kemudian wababun muqfalun fima bainahu wa baina ahlin nar. Yaftahuhu idza syaa an yanzura ilaihim lita'adzumi ni'mah alaih. Pintu yang ketiga itu pintunya terkunci. Pintu itu antara dia dan penduduk ahli neraka. Jadi itu nanti akan ada pintu bisa menengok penduduk neraka. Dia boleh membuka kapanpun kalau dia pengen melihatnya. Kalau melihat mereka, apa yang terjadi ibu? Akan bertambah syukur. Syukurnya bertambah. Wababun fima bainahu wa baina daris salam. Dan pintu yang keempat itu pintu antara dirinya dan pintu Darussalam. Maka di situ ya fihi ala rabbihi idza syaa. Maka pintu itu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bergambar ya. Ada 4 pintu. Pintu pertama untuk siapa tadi? Malaikat kalau mau menjenguk. Pintu yang kedua bidadari. Berarti kalau ibu-ibu nanti termasuk bidadari bukan? Termasuk bidadari bukan? Bukan. Ibu-ibu ya ratunya. Oke? Ibu-ibu ratunya ada bidadari tersendiri. Tetapi bidadari itu akan dipasangkan kepada suami ibu. Cantikan mana? Ibu-ibu atau bidadarinya? Ya ratunya lah ya. Ratunya paling cantik. Jadi begitu. Tapi ada pintu khusus dilewati oleh para bidadari. Dan bidadarinya itu qasratut tarfi. Mereka itu menundukkan pandangan. Jadi bidadarinya itu dia betul-betul menundukkan pandangan, tidak melihat kepada laki-laki lain. Betul-betul kepada suami ibu-ibu. Khusus. Itu ya. Silakan. Allah alam ya. Kasihan. Makanya ada yang mengatakan di surga itu yang paling kasihan itu orang yang belum menikah katanya. Allah alam kondisinya bagaimana. Tapi pasti punya pasangan. Pasti punya pasangan. Bidadara. Allah alam. Bisa jadi ada berarti. Karena tapi kalau perempuan yang tidak ada pasangan, berarti tetap dipasangkan. Tetap dipasangkan. Kayaknya yang paling sering dikunjungi adalah pintu yang keempat tadi. Karena kenikmatan tertinggi itu adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang tertinggi. Bagaimana Bu? Masya Allah. Pas namanya ya.
Itu tempatnya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bu? Bukan. Pintunya itu pintu untuk menuju Darussalam. Bukan pintu Darussalam ya. Jadi penduduk surga itu nanti bisa melihat penduduk neraka supaya tambah bersyukur. Begitu pula penduduk neraka itu bisa melihat penduduk surga. Tujuannya apa? Untuk diperlihatkan itu. Tambah menyesal, tambah penyesalannya, tambah siksaannya. Karena melihat orang lain lebih bagus gitu ya. Di akhirat itu nanti itu siksaannya lebih. Kok aku dulu ini rumahku yang ada di sana kok diwariskan gitu kan. Terdapat tadi punya dua kesempatan akan melihat tuh. Itu ternyata rumahku ya harusnya dipakai dia. Di sini disebutkan seperti itu. Maka akan menyesal. Kalau yang di surga akan tambah bersyukur, alhamdulillah, tidak aku tempati itu rumah itu. Aku berikan ke dia, gitu ya. Akan bertambah bersyukur. Ada siang malam tidak di sana? Ada siang malam tidak? Nggak ada. Nggak ada siang dan malam. Yang adanya penuh cahaya terus. Untuk membedakan bagaimana? Kalau bisa sebutkan ada seperti apa nih, Bu? Kayak gorden gitu, apa nih? Tirai, ya, tirai itu. Jadi kalau bisa sebutkan kalau malam itu tirainya tertutup, kalau siang terbuka dan seterusnya. Jadi nggak ada siang malam. Bagaimana Bu Bang? Bisa pakai minggu biar lebih kencang lagi maaf. Apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya gimana caranya penduduk surga pengen sekarang cari saudara-saudaranya misalnya hadirin kakak untuk kita tetap di surga. Iya, bagaimana penduduk surga itu berjumpa dengan keluarganya, berjumpa dengan siapapun itu ya. Di surga itu nanti akan ada pasar. Ketemunya di pasar. Sebagaimana di dunia itu pasar itu adalah tempat banyak interaksi dengan sesama orang gitu kan. Nah itu nanti akan ada pasar. Pasarnya itu dikunjungi setiap hari Jumat. Pasar Jumat. Sini sebutkan seperti itu. Jadi Rasulullah menyampaikan, Inna fil jannati lasuha. Sungguhnya di surga itu akan ada pasar. Ya'tunaha kulla jum'atin. Ya'tunaha kulla jum'at. Mereka mendatanginya setiap hari Jumat. Fatahi burih asyamal. Maka kemudian tiuplah angin dari utara. Fatahsu fi wujuhim wa thiyabahum. Angin dari utara itu mengenai wajah mereka dan pakaian mereka. Apa yang terjadi kalau kita kena angin itu? Fayasdaduna hasanan wa jamalan. Kena angin itu membuat dia itu tambah tampan,
tambah ganteng, tambah indah. Tergambar? Jadi mau ke pasar kena angin, terus ya, kena muka, oh tambah tampan, nggak perlu ke salon lagi, kan ya. Kena pakaian, pakaiannya tambahin indah. Fayarji'una ila ahlihim. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Jadi ke pasar itu tambah-tambah tadi ya. Pulang ke rumahnya di surga itu juga tambah lagi. Waqad isdadu hasanan wa jamalan. Fayaqulu lahum ahluhum, maka berkatalah keluarga mereka, wallahi laqad isdattum ba'dana hasanan wa jamalan. Wallahi demi Allah, engkau itu setelah meninggalkan kami, engkau itu tambah tampan, tambah cantik, tambah apapun itu. Fayaqulun, dan mereka akan mengatakan, wah antum, kau juga gitu loh. Kau tambah tampan, tambah cantik, dan seterusnya. Engkau, wallahi laqad isdattum ba'dana hasanan wa jamalan. Jadi intinya seperti itu. Ada pasar Jumat. Tapi ada yang mengatakan di sana nanti nggak ada hari lagi, karena nggak ada siang malam, nggak ada apa. Jadi itu hanya mengibaratkan mudah dipahami manusia. Oke? Jadi ada waktu tertentu yang mana waktu itu kumpul-kumpul kayak hari Jumat. Hari Jumat itu kan kita kumpul semuanya, orang-orang beriman. Ya kabarnya seperti itu. Maka Rasul menyampaikan itu pasar Jumat. Ya, Jannah lasuqan. Mereka datang pada pasar itu khusus di hari Jumat. Kenapa kok anginnya utara? Karena orang Arab itu suka angin dari utara. Angin dari utara itu berarti angin dari Syam. Ya, kalau angin dari Syam itu berarti angin yang mengarah menuju angin yang menunjukkan ini waktunya waktu hujan, musim dingin. Maka itu sangat diharapkan. Alam, tergambar. Jadi sering kali Rasulullah itu eh, menyampaikan kejadian-kejadian akhirat itu dengan istilah-istilah yang mudah dipahami bagi orang Arab. Meskipun hakikatnya bukan itu. Jadi intinya adalah mudah dipahami. Seperti tadi, pasar yang ada di hari Jumat. Karena Jumat itu kumpul-kumpul. Kemudian ada angin yang menghembus dari utara. Kenapa? Ya karena orang Arab itu senang sekali angin itu. Berarti angin, oh ini waktunya musim dingin. Jadi seperti itu. Di surga itu nanti bisa membuat tampan, bisa membuat cantik tanpa perlu ke salon. Ada lagi pertanyaan? Oh, bagaimana caranya memberikan syafaat? Bagaimana caranya memberikan syafaat? Allah alam, siapapun bisa memberikan syafaat kalau Allah izinkan. Oke, tetapi syafaat yang paling besar adalah syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu juga akan bisa menjadi syafaat. Terlebih pula ketika kita punya anak, anak itu hafid Al-Quran. Dan bukan hanya hafid, ya, tapi apa? Kepribadiannya juga kepribadian Qurani. Amaliannya juga amaliah Qurani. Maka mustahil kalau dia itu hafid, tetapi kepribadiannya tidak mencerminkan dia itu seorang hafid. Maka kalau bisa, hadirkan keluarga hafid yang Qurani. Jadi amaliannya juga semuanya sesuai dengan Al-Quran. Maka kalau seperti itu bisa memberikan syafaat
syafaat kepada keluarga. Tapi semuanya itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali dapat izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tidak memberikan syafaat orang tua kita? Bisa kalau Allah izinkan. Dan pun sebaliknya. Ya, Bu. Apa itu dia punya kayak namanya kayak kuota syafaatnya banyak. Jadi kita bisa juga nih ketika doa kita selain salawat pada Rasulullah juga pada sahabat-sahabat disebutkan nama-namanya itu juga itu itu atau seperti apa itu? Eh, Allah alam tentang kebenaran itu ya. Allah alam. Tapi siapapun bisa memberikan syafaat kalau Allah izinkan. Makanya pas peristiwa tadi di Padang Mahsyar itu kita mencari itu siapa yang bisa menolong kita. Lama kita mencari, ketemu para nabi, mereka juga nggak bisa. Kalau kalau posisi kayak gini nggak bisa. Mereka ingat dosa pernah berbuat seperti ini, nggak bisa. Khusus di situ yang bisa hanya Rasul Muhammad SAW. Ada syafaatul uzma, ada syafaat-syafaat yang lain. Jadi di surga itu nanti akan ada pohon. Jadi jannah itu kebun. Kebun itu hampir cahaya nggak kelihatan. Saking rimbunnya. Gambar ya, hutan, dingin, nggak ada panas, nggak ada apa itu. Hampir ya saking rimbunnya. Bahkan ada di situ ada pohon. Pohon itu naungan dari ujung ke ujung itu perjalanan 1 tahun. Dari ujung ke ujung. Naungannya ya, cabangnya dari ujung ke ujung itu perjalanan 1 tahun. Dan itu satu pohon. Gimana kalau tadi banyak pohon tuh, banyak kebun. Di dalamnya ada anggur, ada buah-buahan, yang mana buah-buahannya itu tidak sama, mirip tapi tidak sama. Oh dulu ada pisang, ya kan? Oh ini kayak pisang, tapi rasanya berbeda. Kan, makanya ketika Nabi Adam pertama kali turun ke muka bumi, itu penasaran. Penasarannya, oh ini kok sama, mirip, tapi sama gak ya rasa? Itu di dalam kitab Al-Kasmu dijelaskan seperti itu. Jadi Nabi Adam juga penasaran, ini kok kayak ada di surga. Terus rasanya beda. Apalagi tinggal metik, ya. Kita butuh apa itu? Ada pohon buah gitu ya. Mangga misalkan, langsung tuh ke bawah. Kita ambil. Jadi Masya Allah kenikmatan itu. Tetapi kenikmatan terbesar itu tadi, yaitu adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu yang keempat. Jadi ada banyak pintu tadi. Ada pintu khusus untuk menuju Darussalam, menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu. Cukup ya, Ibu ya. Eh, jadi itulah perjalanan seorang hamba. Kita sudah berusaha mengingat kembali ilmu yang pernah kita dapatkan dahulu kala tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mulai dari alam rahim, alam ketiadaan, alam rahim sampai di akhir perjalanan kita. Kita nggak tahu seberapa lama itu. Pasti sangat lama, tetapi sangat ditentukan ketika kita di dunia ini. Orang yang masuk surga itu pun nanti akan menyesal. Kenapa kok aku dulu nggak maksimal?
Orang penduduk neraka lebih lagi menyesal. Bahkan kalau orang kafir itu pengen sekali jadi debu deh lebih baik. Turab itu ya tanah lebih baik daripada mereka hidup dalam keadaan kafir. Jadi jadi hewan itu lebih baik dibandingkan menjadi orang yang kafir. Itulah yang diharapkan oleh orang-orang kafir di akhirat. Ya litani kuntu turoba. Ya litani seandainya aku itu jadi debu aja gitu. Baik, mudah-mudahan Allah maksimalkan ibu Ramadan kita untuk beribadah kepada Allah. Kita ajak keluarga kita untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semua bisa merasakan kenikmatan tertinggi untuk bisa berjumpa dengan Allah SWT. Barakallahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan online? Pakai mikrofon. Ya, ini ada pertanyaan dari Muad Satu Hadi. Mau tanya Ustadz, apakah kegiatan yang tidak disertai niat karena misal lupa merupakan rutinitas harian juga bisa menjadi bernilai amalan baik? Allah alam. Apakah bisa dengan amalan baik? Tetapi yang membedakan amalan itu ibadah atau tidak itu dari niat. Oke, itu kaidahnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ibadah apapun itu harus dengan niat. Harus dengan niat. Niat itu rukun pertama. Maka kalau aktivitas kita itu bisa berbuah pahala kebaikan, itu harus diniati. Masak misalnya, itu ibu niati untuk supaya suami-suami, anak-anak itu bisa kuat beribadah karena Allah. Apalagi ibu ke pasar atau kemana pun itu, jangan tujuannya hanya jalan-jalan, healing gitu ya. Terlalu remeh itu. Niatkan. Kalau jalan-jalan, ya Allah, aku niat keluarga ini jalan-jalan untuk merefresh otak. Biar ketika ibadah nanti bisa lebih fresh. Boleh tidak? Boleh. Jadi jalan-jalannya pun berbuah ibadah. Apalagi jalan-jalannya jalan-jalan ke tempat yang punya sejarah tentang entah itu keislaman, tentang apapun itu ibadah. Jadi harus diniatkan. Tidur itu hukumnya apa? Mubah. Makan itu mubah. Akan bisa berbuah pahala ibadah kalau diniati. Tidur, saya mau tidur lebih awal supaya nanti bisa tahajud malam. Saya tidur awal bisa sahurnya enggak kebablasan karena sahur itu keberkahan. Sahur fa'inah bisahuri barokah, mengejar keberkahan. Maka tidurnya berbuah pahala. Saya mau qailullah lah. Qailullah. Qailullah itu berarti tidur sebentar menuju zuhur. Niat itu dapat pahala lebih kalau bisa mengamalkan ya dan seterusnya. Jadi kalau tidur sebelum zuhur itu, masya Allah fastnya luar biasa. Tapi jangan kelamaan tidurnya. Tidurnya 2 jam sebelum zuhur ya. Jangan. Lemes jadinya. Berarti ya paling enggak 20 menit ya, 20 menit, 10 menit itu sudah mencukupi. Ada lagi pertanyaan? Pakai ini dulu, pakai ini. Assalamualaikum. Kalau Ustaz, Waalaikumsalam. nah itu kan ada di Al-Quran disebut kitab Lauh Mahfuz. Terus ada yang kalau kita itu kemarin kan ada pembahasan yang saksi. Kalau kita juga menerima apa yang alien Kita apa? apa kita mendapat Alien. Gimana dan kaitannya? Ini berbeda. Ini berbeda. Kalau kitab yang di Lauhul Mahfuz itu berarti kitab yang
semua takdir itu sudah ditentukan. Semua takdir sudah ditentukan. Nah, kalau kitab ditulis di illiyin, itu berarti itu kumpulan orang-orang yang beramal solih, yang taat kepada Allah, itu ditulis di illiyin. Jadi di sini tertulis siapa saja yang beramal solih di tempat yang tertentu. Kalau beramal buruk, maka ditulisnya di sijin. Masih ingat pembahasan itu? Jadi kalau kita Lauhul Mahfuz beda lagi. Satu semuanya tertulis di sini. Bahkan Al-Quran itu juga tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Quran itu ada dua cara benturnya. Ada yang sekaligus, ada yang berangsur-angsur. Al-Quran. Jadi di Lauhul Mahfuz, kemudian di Baitul Izzah, langit bumi. Dan dari langit bumi itu nanti turun secara berangsur-angsur selama berapa tahun itu, Bu? 23 tahun usia Rasulullah Muhammad SAW selama menjadi Nabi 23 tahun. Tapi orang-orang yang kayak gitu. Betul. Ada lagi pertanyaan? Ibu? Silakan. Bagaimana, maaf, pakai mic? Ibu suaranya pelan-pelan suaranya. Oh, lagi puasa siang ini. Jadi mas, saya mau nanya tentang bahasan yang itu kok nggak ada bahasa tentang cinta orang kok kalau sih soalnya ya itu kok nggak ada bahasanya di sini sih. Itu bagian isap atau bagian siwot atau entahlah Yang tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum membaca itu ya, pola itu bagian gimana tentang kintor itu? Sebelum baca itu apanya? Ada lagi pertanyaan yang lain? Iya. Misalnya itu apa misalnya? Dia penghuni surga. Kalau dia punya Makanya kita ada penghuni neraka. Pada campur kita semua orang itu sudah sedikit kalau dia menghuni ini surga kan berarti hanya satu yang tidak dibilang kemudian itu dan kemudian iya, betul. Jadi kalau di sini disebutkan dalam kitab ini ya, mungkin di beberapa pendapat mungkin ya, tapi di sini disebutkan masing-masing itu orang itu punya dua kesempatan. Di surga disediakan, di neraka disediakan, masing-masing orang. Kalau yang ditempati di surga berarti dia meninggalkan yang di neraka, maka dia mewarisi penduduk neraka itu. Berarti double tuh siksaannya, menunjukkan gambaran siksaannya bertambah. Kalau yang ahli neraka berarti dia meninggalkan rumah yang di surga. Dia akan menyesal kok melihat rumahnya itu dulu kesempatan aku, gitu ya, tuh penduduk neraka. Maka berarti menunjukkan gambaran penduduk surga itu dia mendapatkan warisan rumah itu, berarti kenikmatannya bertambah. Jadi kenikmatannya selalu bertambah, saling mewarisi. yang dari apa namanya dari gurauan yang orang bagus. Kan tadi misalnya kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, misalnya mencela orang lain, menuduh orang lain. Kalau kita misalnya kan kalau kita tapi ini dalam hati gitu Ustaz. Misalnya kita dalam hati tapi dia tidak diucapkan atau tidak dalam perbuatan gitu. Misalnya kita kayak rasanya orang kita gitu kan dalam hati itu
apakah dia juga termasuk menjadi suatu dosa, tapi kan masih di dalam hati ini belum diamalkan, atau itu sudah menjadi dosa yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Terus apakah gimana setelah dari sifat saja bisa menghapus kesalahan tersebut atau sebenarnya? Allah alam terkait itu ibu ya, karena amalia hati itu para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu ditulis, ada yang mengatakan tidak. Terlebih kalau orang yang memperhatikan urusan hati, dia akan mengatakan itu adalah tulis. Orang yang dalam ya. Jadi jangan sampai hati itu tersirat sesuatu yang buruk. Bahkan urusan seperti itu, apalagi urusan syirik dalam hati, ya. Kan juga urusan hati. Dan mereka berpendapat karena Allah itu melihat hati-hati kalian dan amal kalian. Jadi ada dua, hati dan amal. Allah tidak melihat rupa kalian, Allah tidak melihat itu. Tapi Allah melihat walakin yang dulu ila qulubikum wa a'malikum, hati kalian dan amal kalian. Allah. Jadi kalau orang yang memperhatikan hati, berarti itu akan ditulis. Saya menghilangkan kesalahan tersebut, apakah harus minta maaf ke orang yang tadi kan? Oh, tidak perlu. Tidak perlu. Kalau yang belum terucap itu tidak perlu minta maaf. Jadi kita langsung kita istighfar saja cukup. Astagfirullahaladzim. Jadi ada suudon tapi nggak tersampaikan. Jadi cukup dengan istighfar. Karena belum menyakiti hak orang lain. Karena nanti itu kita akan ditagih hak-hak kita ini. Jadi kita itu punya hak Allah, punya hak Adam. Hak Allah, hak Adam. Kalau hak Allah itu selesai dengan kita bertobat, istighfar. Kalau hak Adam itu harus tertunaikan. Maksudnya tertunaikan bagaimana? Misal menyakiti tetangga, maka nggak cukup dengan istighfar. Yang terjadi apa? Dia harus bagaimana? Minta maaf untuk melebur tadi hak Adam. Kalau punya hutang, cukup tidak istighfar. Astagfirullah, banyak. Astagfirullah, sekali ya. Itu ditagih. Jadi harus kepada yang menghutangi. Bilang, saya belum bisa membayar. Ikhlaskan ya, gitu ya. Iya. Kalau nggak ikhlas juga nanti saya bayar, mudah-mudahan bisa, gitu ya. Itu ditagih. Jelas ya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita punya hutang hak Adam. Hak Adam. Kalau hak Allah itu mudah. Dengan mudahnya dalam artian dia harus betul-betul bertobat, tidak mengulangi kesalahan dan menyesal. Bagaimana itu? Ada lagi pertanyaan? Orang ini yang jelas dolim, Mencela seorang mukmin ya, dolim. Apa contohnya? Pemimpin yang dolim. Selain juga ya dolim. Kalau bisa jangan dengan cara mencela. Kalau bisa merubah kedoliman itu dengan tangan, seperti itu. Kalau nggak bisa merubah itu dengan tangan, dengan apa itu? Dengan lisan, itu pun nggak mencela. Oke? Kalau nggak bisa dengan lisan, berarti dengan hati, dan itu selama lemah iman. Berarti mendoakan. Jadi bukan mencela ya. Jangan mencela. Mendoakan yang baik. Mudah-mudahan sadar mendapat hidayah. Karena ada orang ahli hikmah itu
suka seperti itu. Lebih baik mendoakan kebaikan. Kenapa? Kita dapat kebaikan, dia juga dapat kebaikan. Jadi yang didoakan meskipun dia buruk ya. Dan itu bagian dari ihsan itu kayak gitu. Ihsan itu kebaikan yang terbaik. Itu ketika ada orang yang menyakiti, itu kita tidak mendoakan keburukan kepadanya, tapi mendoakan kebaikan kepadanya. Apa hikmahnya? Dia dapat kebaikan, kita juga dapat kebaikan. Kalau kita mendoakan keburukan, apa yang terjadi? Bisa jadi kita mendoakan keburukan itu, keburukan yang ada dalam diri kita itu nggak hilang. Rasa bencinya itu mas, dan benci itu nggak baik. Lebih baik kita relakan dengan mendoakan kebaikan, dia dapat kebaikan, kita juga dapat. Itu namanya ihsan. Jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan. Mungkin di alam-alam sebelumnya cukup ya. Yang lain tidak ada. Baik, alhamdulillah. Berakhir kajian kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah ridho ibu. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Mudah-mudahan semakin kita mengenal Allah, semakin mendekatkan kita dengan Allah, dan menyadari bahwasanya kita itu dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ridho. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.